Shalom, salam sehat, salam kerinduan. Saudara-saudara, setiap insan manusia memiliki perasaan. Salah satunya adalah perasaan rindu. Rindu bukanlah hal yang negatif dan bukan sesuatu yang tercela. Karena kerinduan itu adalah ungkapan perasaan atas sesuatu. Bisa merindukan sebuah benda yang ada dan juga yang tidak ada lagi. Bisa merindukan orang yang masih ada atau yang tidak ada lagi. Semuanya itu adalah efek dari sebuah memori yang pernah ada. Ada banyak ekspresi kerinduan. Kerinduan bisa membuat perasaan sedih. Misalnya merindukan seseorang yang sudah tiada. Kerinduan bisa terekspresi lewat aktivitas tersenyum. Misalkan tiba-tiba mengenang hal yang menyenangkan atas seseorang. Bisa juga kerinduan itu membuat seseorang spontan berbicara aneh. Karena desakan kerinduan bisa membuat fungsi otak dan panca indera menjadi kurang stabil. Sehingga perintah otak sering tidak terterjemahkan dengan baik oleh indera. Bagi sebagian orang bahwa rindu itu melahirkan mimpi. Disadari atau tidak, sesuatu hal atau seseorang teringat dan terlintas dalam pikiran. Hal itu bisa membawa sampai alam bawah sadar yang akhirnya menjadi sebuah mimpi. Selain itu, menurut ilmu psikologi bahwa kerinduan juga bisa membuat emosional terganggu, di mana berakibat menurunnya rasio stabilitas kejiwaan, di mana kondisi seperti ini membuat seseorang mudah larut dalam perasaan emosi, sehingga berpikir dan bersikap tidak stabil. Suasana hati dan sikapnya gampang berubah-ubah dalam waktu yang begitu singkat. Kerinduan juga berakibat atas kesehatan, karena bisa mengalami penurunan nafsu makan. Akhirnya pencernaan terganggu dan berat badan menurun drastis. Menangis juga bisa produk kerinduan. Karena apa? Misalkan seseorang yang merindukan ayahnya yang telah tiada, dan saat menyanyikan lagu Rintu Harap yang mengatakan, "Di mana akan kucari? Aku menangis seorang diri," dan seterusnya. Hingga penggalan syair lagu yang mengatakan, "Untuk ayah tercinta, aku ingin berjumpa, walau hanya dalam mimpi." Sentuhan syair ini bisa menstimulusi kerinduan menjadi sebuah tangisan. Perasaan rindu bisa juga menyiksa. Seseorang yang selalu mengingat dan merindukan sesuatu, atau teman yang tidak mungkin lagi kembali seperti dulu, maka kerinduannya membuatnya tersiksa. Itu mungkin dasar dari sebuah nyanyian yang mengatakan, "Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan memori tentangnya." Saudaraku, itu dari sekian banyak ekspresi kerinduan. Yang pasti bahwa ada beberapa sikap yang dilahirkan oleh kerinduan. Namun satu hal, dengan perasaan rindu, kita bisa menikmati sebuah sensasi yang begitu indah dalam batin. Ada sesuatu yang tak bisa terjelaskan dengan kata-kata. Luar biasa alam menciptakan manusia, di mana manusia memiliki perasaan rindu. Ada sesuatu yang khas dalam sebuah rindu, seperti kenangan, momentum, dan fragmen-fragmen kehidupan yang tak bisa dilupakan. Dan mungkin juga ada kesan-kesan yang baik dan indah. Tentunya, kita harus adil tentang rindu. Jangan jadikan rindu sesuatu yang tertuduh, sesuatu yang bersalah, yang akhirnya mengakibatkan seseorang masuk dalam kubangan kegalauan dan keresahan. Lihatlah, dengan kerinduan seseorang bisa menjadi terkenal dengan karya sastranya, walaupun sastra memang bukan milik rindu, tetapi rindu dapat memberikan alternatif kepekaan hati. Dan itu bisa membakar jiwa seseorang dalam puncak kreativitas yang menggetarkan batin. Dengan rindu, keharmonisan batin terjaga. Jika tidak, maka akan terjadi sesuatu yang timpang dalam diri seseorang. Sahabatku, terkadang ketika rindu sudah mencekam sebegitu kuatnya, kelenjar air mata otomatis bekerja. Air mata menetes tentunya karena sebuah kerinduan. Air mata rindu tercipta dari sebuah keintiman peristiwa dan momentum yang karib dengan pendalaman jiwa seseorang tentunya. Air mata kerinduan adalah nuansa batin yang sedang berkomunikasi dengan masa lalu. Kita pasti memiliki kerinduan. Orang tua merindukan anaknya yang jauh darinya. Si anak juga merindukan ayah dan ibunya, merindukan kebersamaan di keluarga, merindukan kasih dan senyuman ayah dan ibu.
bahkan bisa merindukan masakan dan hidangan ibunya. Orang tua yang telah pergi untuk selamanya dirindukan oleh anak dan keluarganya. Teman dahulu kala dirindukan dan merindukan. Anak perantau merindukan kampung halamannya. Terwujudnya sebuah kerinduan adalah impian setiap orang dan dapat memberi kelegaan jiwa. Bagi seseorang yang merindukan temannya, dan ketika kerinduan itu terwujud, maka luapan perasaan terekspresi dengan rasa sukacita. Benarlah penggalan sebuah lagu yang mengatakan dalam bahasa Batak, "Molo pajupang sobuma sikolki, bila bertemu puaslah hatiku." Sahabatku, seandainya ada alat ukur, tentunya kerinduan kita mengalami peningkatan saat ini. Sejak Februari 2020 lalu, terjadi pergeseran di segala lini kehidupan. Atas wabah COVID-19 virus corona, atas anjuran pemerintah dan pimpinan gereja, yang biasanya kita beribadah setiap minggunya dalam gedung gereja yang kita cintai, di mana kita bisa bernyanyi, berdoa, mendengar firman secara bersama-sama, tentunya kita rindu dan merindukan persekutuan itu. Canda dan tawa dalam persekutuan gereja, sermon, dan kegiatan lainnya, beberapa bulan ini harus berhenti sementara waktu. Bahkan canda dan tawa anak sekolah minggu seperti hilang begitu saja tertelan oleh keadaan dan kondisi. Para hamba Tuhan, para pelayan yang biasanya melayani di gereja dan berjabat tangan penuh kasih dan penuh sukacita bersama jemaat, kapankah akan hadir lagi? Aku rindu, kami rindu, sama seperti saudara-saudara merindukannya. Bertemu di beberapa event pesta, arisan dan lainnya, ada sukacita, akankah akan terulang seperti dulu? Larangan untuk pulang kampung bukan tanpa alasan tentunya. Namun oleh hal itu, kerinduan mengalami peningkatan. Anak-anak yang setiap minggunya diantar bergereja oleh orang tuanya, kini di rumah saja. Anak-anak merindukannya. Anak sekolah dan kuliah kini belajar melalui teknologi online. Tentunya merindukan sekolah, kampus, teman, guru, ataupun dosen. Kaulah muda, kaum bapak, kaum ibu, rindu atas kebersamaan dalam persekutuan gereja. Paduan suara lama sudah tidak terkumandang dalam ibadah di bait Allah. Pelayanan melalui live streaming, video, Zoom, dan dengan kecanggihan teknologi memang sangat membantu. Namun ingat, kerinduan itu memiliki esensi, emosi, perasaan, sentuhan yang tidak terpenuhi oleh kecanggihan teknologi. Saudara, aku rindu, kami rindu, sama seperti saudara rindu. Kita sama-sama dalam kerinduan yang sangat amat untuk saat ini. Dalam Mazmur 84 ayat 3 berkata, "Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup." Pemazmur merindukan bait Allah. Ia ingin datang berziarah, memuji dan menyembah Tuhan dalam baitnya. Bahkan kerinduannya digambarkan dengan membandingkan dirinya dengan seekor burung yang mempunyai tempat tinggal dalam bait Allah. Seolah-olah pemazmur mengatakan, burung saja bisa tinggal dan menaruh anak-anaknya di bait Allah. Masakan anak Allah sendiri tidak dapat menginjakkan kaki di rumah Allahnya. Gambaran ini tentunya menunjukkan kerinduan umat Tuhan untuk beribadah di bait Allah. Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah keturunan Levi ini ditulis ketika mereka dalam pembuangan Babel dan bait Allah telah hancur. Dalam keadaan itu mereka sangat menderita. Hidup dan kebiasaan seperti dulu tidak mereka dapatkan. Dalam saat seperti itu timbul kerinduan akan Tuhan. Jiwa mereka hancur karena tidak bisa memuji Tuhan seperti biasanya dan seperti dulu. Apakah kita memiliki kerinduan seperti umat Tuhan dalam keadaan kesesakan dulu? Saudara, Bani Korah membayangkan bait Allah. Tempat kudus itu menjadi sarang burung. Mereka jauh dari bait Allah, tetapi pikiran dan hati mereka tertuju hanya kepada bait Allah. Tentunya bahwa hati dan pikiran orang yang merindukan Tuhan selalu hanya tertuju pada Tuhan Allah. Saudaraku, kesukaan diam di dalam rumah Tuhan menunjukkan kerinduan untuk mengalami kedekatan dengan Allah. Walaupun memang kedekatan dengan Allah tentunya bisa dialami dalam berbagai aspek kehidupan. Kesukaan yang dirasakan pemazmur bukanlah bergantung pada gedung atau kepuasan dalam memenuhi kewajiban ritual ansi, melainkan kepuasan karena bertemu dan dekat dengan Tuhan Allah. Akhirnya, bila kita memiliki kerinduan akan persekutuan dan diam dalam bait Allah, bersama-sama dengan teman-teman kita memuji dan memuliakan Allah, akankah terwujud kelak? Kapankah kerinduan itu menjadi kenyataan?
Pertanyaan itu tentunya bukan hanya untuk kebutuhan kognitif pikiran dan keingintahuan kita, tetapi itu tentunya sebuah tanya yang terlahir dari hati yang berharap dan merindu. Penderitaan umat Tuhan dahulu kala, atas penderitaan dan rasa sakit yang mereka alami di Mesir, membuat mereka memiliki kerinduan mendalam lewat jeritan mereka kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah mendengar jeritan mereka dan membebaskan mereka. Tuhan Allah juga melihat dan menjawab kerinduan umatnya saat dijajah Babel. Kerinduan Zakeus terjawab bahkan melebihi dari apa yang dia harapkan. Saudaraku, kita yakin dan percaya bahwa pandemi COVID-19 ini perlahan akan berakhir dengan kemauan kita dalam perubahan dan penyesuaian atas tatanan kehidupan yang baru. Kita yakin dan percaya bahwa dua dan jeritan atas kerinduan kita, Tuhan berkata, "Aku telah mendengar jeritan umatku." Apapun dan bagaimanapun kondisi hidup kita, milikilah rasa rindu, yaitu kerinduan akan Tuhan Allah, sehingga kita kuat dan dikuatkan olehnya menjalani hidup, seraya menikmati keterwujudan kerinduan kita oleh Tuhan Allah yang Maha Baik. Amin. Salam kerinduan bagi kita.